Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya di dalam suasana bulan Ramadan. Kita dipertemukan kembali dengan taufiknya di dalam lanjutan kajian Islam membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Tapi saat ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sudah sampai di segi Ats-Tsani wa Tis'un. Ya, yang ke-92. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ini tentang penjelasan tentang tingkatan-tingkatan para penuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini membawakan sebuah riwayat, marwahu Yunus ibnu Abdil A'la an ibni Abi Fudaik qala haddatsani Amr ibnu Katsir an Abil Ala anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun nubuwah. Diriwayatkan di sini dari Yunus ibnu Abdil A'la, kemudian dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, barang siapa yang ketika datang kepadanya kematian, dia sedang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, maka antara dirinya dan para nabi alaihi wassalatu wassalam di surga nanti ada derajat kenabian. Ya, ini riwayat yang dibawakan di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Akan tetapi jelas sekali di sini riwayatnya dari Al-Hasan Al-Basri dari Rasulullah SAW, riwayat yang mursal, ya, riwayat yang terputus. Maka ini juga bukanlah merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, ada ruya bin hadis Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an an Sa'id ibn al-Musayyib an Ibni Abbas an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang semakna dengan ini diriwayatkan dalam hadis lain dari riwayatnya Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an, ini rawi yang dhaif, yang lemah, dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tentu riwayat yang ya ada kelemahan padanya. Ya. Ibnu Qayyim kemudian mengomentari riwayat ini, beliau berkata, wa hadza wa in kana la yathbutu isnaduhu.
fala yab'udu ma'nahu minas sihhah. Jadi tujuan beliau membawakan keutamaan dalam hadis ini. Kata beliau, hadis ini meskipun sanadnya tidak sahih, akan tetapi maknanya tidak jauh dari kebenaran. Maknanya tidak jauh dari kebenaran. Fa inna afdhala ad-darajati an-nubuwatu wa ba'daha as-siddiqiyatu wa ba'daha asy-syahadatu wa ba'daha as-salahu. Ya, karena sesungguhnya derajat-derajat manusia yang paling tinggi adalah yang paling tinggi di antara semua kedudukan atau derajat manusia adalah derajat kenabian. An-nubuwah. Tingkatan yang paling utama. Setelah itu tingkatan siddiq. As-siddiqiyah. Tingkatan orang-orang yang benar dalam keimanannya, benar dalam keikhlasan, benar dalam ucapan dan perbuatannya. Tentu contoh yang ma'ruf adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sangat kuat keimanannya dalam membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tingkatan as-siddiq, tingkatan asy-syahadah, orang-orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu orang-orang yang saleh secara umum. Wa hadhihi darajatul arba'u. Wa hadhihi darajatul arba'u dzakaraha Allah taala fi kitabihi fi qoulihi. 4 tingkatan manusia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bersama akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat, sempurnakan nikmat bagi mereka dari kalangan para nabi yang paling tinggi kedudukannya, kemudian para siddiq, kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang saleh secara umum, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Ya. Nah sekarang kata beliau, faman talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Kalau begitu, kenapa dikatakan riwayat tadi tidak jauh dari kebenaran? Ya, orang yang menyebarkan ilmu, belajar agama tujuannya untuk menghidupkan Islam, untuk mendakwakan Islam. Dikatakan antara dirinya dengan derajat kenabian di surga nanti, ya, hanya berbeda dengan derajat kenabian saja. Dia menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi. Kata Ibnu Qayyim di sini, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam. Apa artinya menghidupkan Islam? Mendakwakannya, ya setelah memahaminya, mengamalkannya pada dirinya, kemudian mendakwakannya agar manusia mengenalnya dan berpegang teguh dengan keindahan Islam ini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq. Masya Allah, ini poin penting sekali. Man talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Dan kedudukannya adalah setelah kedudukan para nabi alaihi mussalatu wassalam. Faman talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin. Barang siapa yang menuntut ilmu niatnya untuk belajar Islam, memahami dan mengamalkannya, kemudian mendakwakannya kepada manusia, maka dia adalah minas siddiqin, termasuk orang-orang yang siddiq yang kedudukannya adalah setelah kedudukan para nabi alaihi musallatu wassalam. Tentu saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan seperti ini dinukil dari para ulama salaf. Saya sampaikan beberapa kali dari pernyataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi, yang pernah mengatakan,
la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian kedudukan yang lebih utama dibandingkan orang-orang yang menyebarkan ilmu. Orang belajar ilmu agama kemudian menyebarkannya dengan pemahaman yang benar kepada manusia. Ini adalah tingkatan yang paling mulia setelah tingkatan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah para ulama disebut sebagai apa? Warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena mereka mewarisi ilmunya para nabi, kemudian juga mewarisi tugas mereka dalam hal menghidupkan Islam, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada umat ini. Baik. Maka jelas ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Baik. Segi yang berikutnya sekarang, al-wajhu tsalits wa tis'un, segi yang ke-93. Tentang keutamaan ilmu di segi ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan di sini qala Al-Hasan fi qoulihi taala, pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in yang terkenal, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan, Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Basri rahimahullah taala, ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini Al-Baqarah 201. Ketika beliau mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya, hiyal ilmu wal ibadatu. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Ya, ini ilmu dan mengamalkannya, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ya. Ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Hiyal jannah. Maksudnya adalah surga. Kebaikan di akhirat adalah surga. Kebaikan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan ibadah, pengamalan ilmu itu, karena ilmu adalah jalan yang membimbing menuju surga. Maka ini adalah kebaikan di dunia menurut Al-Hasan Al-Basri, sedangkan kebaikan di akhirat nanti adalah masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari tafsir dari Al-Hasan Al-Basri ini rahimahullah taala, wa hadza min afsani tafsir wa hadza min ahsani tafsir. Fa inna ajallal hasanati dunya al-ilmu nafi'u wal amalus salih. Ya. Ini adalah termasuk sebaik-baik tafsir tentang ayat ini. Kenapa? Karena sesungguhnya seagung-agung kebaikan-kebaikan di dunia adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi bayangkan saja seorang penuntut ilmu, seorang yang selalu menghadiri kajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita bayangkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sudah dengan itu, ya, dengan izin Allah dia akan terbimbing, jalannya benar, dia akan memahami akidah, memahami tauhid, memahami iman dengan benar, beribadah juga dengan benar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia mendapatkan makna dari doa yang termasuk sebaik-baik doa yang disebutkan di dalam ayat ini, doa yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kebaikan dunia akhirat. Ternyata makna dari kebaikan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya, pengamalan ibadah, yaitu amalan soleh. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah ajallul hasanati dunia, setinggi-tinggi, seutama-utama kebaikan yang ada di dunia. Nah, baik. Berikutnya al-wajhur rabi' wa tis'un, segi yang ke-94. Ya. Tentang ilmu
Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dibawakan di sini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa' wa raf'uhu halakul ulama'i." Hendaknya kalian mempelajari ilmu, segera mempelajari ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dan ilmu itu diangkat adalah dengan kebinasaan atau dengan wafatnya, matinya para ulama. Ya, ini kita ketahui hadis yang sahih yang menyebutkan demikian. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut dari hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, pembawa-pembawanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bersegeralah kau mencari ilmu, menuntut ilmu sebelum nanti ilmu diangkat. Dengan kematian orang-orang yang berilmu, kematian para ulama yang saat ini kita sudah saksikan, demikian ya, banyak para ulama yang mendakwakan kebaikan kepada kita, para ulama yang terkenal dengan kesungguhan mereka dalam mendakwakan sunnah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Meskipun masih banyak ulama-ulama lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semua dalam kebaikan. Maka sebelum mereka ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersegera untuk menuntut ilmu agama yang agung ini. Kata beliau, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a an yab'athahumullahu ulama'a lima yarawna min karamatihim wa anna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Ibnu Mas'ud mengatakan, kata beliau selanjutnya, masih ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Maka sungguh demi Allah yang jiwaku di tangannya." Ya, la yawaddanna rijalun, ada beberapa orang yang gugur di jalan Allah, mati syahid. Sungguh-sungguh dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang berilmu, karena mereka melihat, ya, disebabkan mereka melihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Orang yang mati syahid kedudukannya tinggi. Kata Ibnu Mas'ud, tapi mereka ini mengangan-angankan, ya, untuk dibangkitkan sebagai orang yang berilmu karena mengetahui keutamaannya. Ya. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu itu hanyalah didapatkan dengan mempelajarinya, dengan mengkajinya, dengan menuntutnya. Ya, ini menghadiri majelisnya para ulama, mendengarkan ilmu dari mereka, bertanya, kemudian membaca. Tentu ada menuliskan ilmu tersebut, memahaminya. Ya, ini mendalaminya. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Oleh karena itu, ini juga menggambarkan tentang kedudukan orang yang berilmu sampai dibandingkan di sini dengan orang-orang yang mati syahid, kedudukan yang sangat tinggi. Tapi sudah kita bahas tadi, orang yang kata Ibnu Qayyim tadi, ya, man talabal ilma liyuhya bihil Islam, fahuwa minas siddiqin. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan menghidupkan Islam, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya orang-orang yang mati syahid mengangan-angankan, menginginkan kalau mereka dibangkitkan nanti sebagai orang-orang yang berilmu. Nah, baik,
Kemudian innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Maksudnya di sini sekaligus sanggahan terhadap orang-orang yang mengatakan mereka mendapatkan ilmu langsung lewat mimpinya atau dengan kata-kata langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dusta. Ini semua dusta. Ya, para nabi dan para rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu pun sebagiannya malaikat Jibril yang turun dan mengajarkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Kahf, Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan jauh untuk bisa menuntut ilmu ketika diberitahukan kepadanya ada orang yang lebih berilmu dalam beberapa perkara dibandingkan beliau, yaitu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu yang kemudian ini menjadi sunnah bagi para ulama, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dengan apa yang mereka selalu lakukan, yaitu ar-rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu agama. Oleh karena itu ilmu harus dipelajari, harus kita mengkajinya, harus kita menghadiri majelis para ulama, tidak datang begitu saja, ya, tidak sebagaimana yang mereka katakan lewat mimpi atau lewat yang mereka katakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedustaan yang diatasnamakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, al-wajhul khamis wa tis'un. Berikutnya segi yang ke 95. Qala Ibnu Abbas wa Abu Hurairah. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum berkata, wa ba'dahuma Ahmad ibn Hanbal. Setelah itu juga ucapan ini diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilaina min ihya'iha. Tadzakurul ilmi, mengulangi pelajaran ilmu di sebagian malam lebih kami sukai daripada menghidupkan malam itu dengan ibadah yang lain. Ya, tentu keutamaan salat malam sangat besar. Tapi sudah kita bahas kemarin pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i yang mengatakan, ya, laisa syai'un ba'dal faraidi afdhala min talabil ilmi, tidak ada satupun setelah amal-amal yang diwajibkan dalam Islam yang lebih utama dibandingkan amalan menuntut ilmu. Maka ini pernyataan dari dua sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, juga dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang mengatakan tadzakurul ilmi ba'da lailatin, mempelajari ilmu, mengulangi pelajaran ilmu di sebagian malam lebih kami sukai daripada menghidupkan malam itu dengan beribadah. Tentu saja ini bukan berarti meremehkan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang selalu sholat malam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang bahkan mengingkari ketika melihat seorang penuntut ilmu tidak melaksanakan sholat di malam hari. Ya, makanya mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat malam, juga tetap menuntut ilmu di malam hari, di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi mereka, sebagaimana mereka semangat juga untuk menuntut ilmu di siang hari. Yang jelas ini perbandingan yang menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan ilmu di mata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, baik, berikutnya al-wajhu sadis wa tis'un. Yang ke-96. Dibawakan di sini pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ayyuhan nasu 'alaikum bil ilmi, fa inna lillahi subhanahu ridaan yuhibbuhu, faman talaba baban minal ilmi radda'ahu Allahu biridaihi, fa in adnaba ista'tabahu li'alla
yaslubahu rida'ahu dzalika hatta yamuta bihi. Nah, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian menuntut ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah selendang yang dicintainya. Maka barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, Allah Subhanahu wa taala memakaikan baginya selendang tersebut. Ya. Kalau hamba ini berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. yakni Allah Subhanahu wa taala agar menegurnya agar dia segera bertobat dari dosanya, li'alla tidak mencabut selendang tersebut sehingga hamba ini mati, ya, meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dengan tetap selendang itu ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar selendang kemuliaan ini terus pada hamba, ada pada hamba yang menuntut ilmu tersebut. Qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ma'na isti'tabullahi abdu an yatruba minhu an yu'tibahu ayyuzila atbahu alaihi bitaubati wal inabati fa idza anaba ilaihi rafa'a anhu atbahu. Ibnu Qayyim berkata, ya aku katakan maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan isti'tab, yakni menegur hamba ini. Ya, maksudnya Allah meminta hamba ini untuk menghilangkan celaan pada dirinya dengan cara bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah. Jika hamba ini telah kembali kepada Allah, maka Allah akan hilangkan celaan itu. Ya. Berarti di sini fayakunu qad atbahu alaih. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan celaan pada dirinya. Ya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk segera bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebutkan di dalam sebuah athar yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa qad waqa'at zalzalatun bil Kufah, ketika terjadi di negeri Kufah gempa bumi yang dahsyat. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kalian. Ya, sedang menegur karena celaan yang kalian lakukan, yakni dosa. Fa'atibuhu, maka hilangkanlah celaan tersebut, yakni segeralah kalian kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, ini menjelaskan makna tingginya kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba ini untuk tetap mempertahankan kemuliaan tersebut pada dirinya. Kalaupun dia berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teguran kepadanya sehingga hamba ini akan segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim di sini rahimahullah taala menjelaskan tentang makna al-isti'tab yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, sebagaimana yang tadi kesimpulannya beliau jelaskan. Alhamdulillah, ini juga segi yang ke 98, ya, menjelaskan besarnya dan agungnya kedudukan orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini. Sampai segi yang ke 98, ya, kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini semoga bermanfaat. Kita berikan waktu bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan di waktu yang masih tersisa, insyaallah. Barakallahu fiik atas materi yang Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini. Khotbah Islam azani Allah wa yakum. Kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami. Kita sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Sama hamba Allah di Subang. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan Ibu.
Ini pertanyaannya boleh di luar tema nggak? Iya, silakan Ibu. Begini, saat ini kan saya lagi dihinggapi was-was. Ya, terus Ibu mohon maaf, cukup fokus dengan telepon saja Bu. Jadi televisinya dimatikan saja biar Ibu tidak bingung. TV-nya boleh dimatikan. Ya, Ibu tidak bingung karena soalnya. Saat ini kan saya sedang dihinggapi was-was, terutama tentang tauhid. Nah, sering ada kayak bisikan atau lintasan kayak murtad, kayak kata-kata kekufuran atau ria gitu, Ustaz. Nah, kalau misalkan terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bersyahadat terus setiap lintasan itu muncul? Lalu bagaimana kalau misalkan sampai bisikan-bisikan itu terucap gitu, Ustaz? Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya. Sampai terucap kayak misalkan cuman kata Tuhan aja misalkan. Ibu? Ya. Baik. Halo? Ya, cukup Bu ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik. Cukup kami sudah bisa kami terima pertanyaan yang Ibu sampaikan dan kepada Ustaz kami persilakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya dan menghindarkan dari penyakit was-was yang sangat buruk yang sedang menimpa dirinya. Ya, pertama, was-was jelas dari syaitan. Dan ini adalah bisikan-bisikan yang buruk yang harusnya kita hindari. Ya. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya beberapa hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang munculnya bisikan-bisikan ini dari syaitan untuk merusak iman manusia. Itu beliau perintahkan, kiat untuk menghadapinya adalah beberapa hadis yang sahih menyebutkan. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Falyantahi," hendaknya dia hentikan. Was-was dari syaitan, jangan diikuti. Syaitan kan tidak bisa menguasai kita. Muncul dalam pikiran, alihkan kepada yang lain. Kemudian, Rasulullah SAW menyuruh, "Waliyasta'id billahi minhu." Hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga ada riwayat yang menyebutkan hendaknya hamba ini mengucapkan amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Yang jelas di sini kita tahu asalnya syaitan tidak bisa menguasai kita kalau kita ya tetap berpegang teguh dengan iman dan bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Syaitan tidak punya orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Makanya ketika muncul bisikannya, dihilangkan. Kita yang dengan izin Allah kita bisa menguasai pikiran kita sendiri. Buktinya kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita sedang larut dalam masalah tersebut, ya kita akan semakin pusing, semakin sumpek, semakin galau. Tapi kalau kita alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang lain, apalagi kita baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan hilang. Berganti dengan ketenangan. Oleh karena itu ketika muncul bisikan syaitan tadi, segera dihentikan, alihkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya dengarkan kajian yang bermanfaat atau baca Al-Quran atau hal-hal yang lain yang menghilangkan bisikan-bisikan tadi, dan setelah itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ucapkan juga tadi amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Itu yang dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini saya ada pernah mendengar tentang mati syahid. Mati syahid itu kata terbagi 3. Syahid dunia dan akhirat. 1. Yang kedua, syahid dunia namun tidak syahid di akhirat. Yang ketiga, syahid di akhirat namun tidak syahid di dunia. Ini gimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Boleh 2, Ustaz? Silakan Ibu, satu lagi apa? Yang kedua, tentang zakat. Saya kan udah tua. Dan nggak ada penghasil lagi, udah 86 tahun. Tapi beliau punya uang di atas nisab.
Di atas nisab dan dah haul juga. Maka beliau masih wajib mengeluarkan zakat. Zakat malnya. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Ya kalau khair. Wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua tadi ya, karena seperti penjelasan beliau ya dari Ibu di Pekanbaru, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua juga. Pertanyaan yang kedua tadi, karena sampai nisab dan sudah sampai haulnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut meskipun dia sudah usia tua, dia bisa mewakilkan kepada anaknya atau siapa yang kemudian menyerahkan zakat harta tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, masalah pembagian yang pertama tadi, pembagian mati syahid tadi, ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa itu bernilai syahadah, meskipun ya bernilai mati syahid, kedudukannya seperti mati syahid meskipun dia meninggalnya bukan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, ini mati syahid di dunia dan di akhirat. Ada juga orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ikhlas niatnya. Niatnya adalah untuk dipuji atau karena urusan dunia yang lainnya. Mungkin di mata manusia dia dinilai syahid. Syahid di dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui niat manusia, maka dia bukanlah orang yang mati syahid. Ya. Ada juga amalan-amalan yang Rasulullah SAW sebutkan kedudukannya seperti orang yang mati syahid. Contoh seperti orang yang mati karena wabah. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk orang yang mati dalam keadaan dia bersabar dengan COVID-19 ini, karena ini termasuk wabah. Atau orang yang meninggal dunia, seorang ibu yang meninggal dunia karena janinnya atau ketika melahirkan, tentu karena ketika dia ikhlas, ketika dia bersabar menghadapinya, ini kedudukannya seperti orang yang mati syahid, meskipun di dunia dia bukan orang yang mati di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kedudukannya di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mati syahid. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Azim di Tanjung Enim Palembang Ustaz. Ya, Ummu Azim. Silakan Ummu Azim. Ya, Ustaz, mau nanya ini definisi atau kriterianya orang menuntut ilmu itu yang bagaimana ya, Tad? Ana udah umur 60 tahun ini, Tad. Tapi Ana rajin mengikuti kajian setiap subuh. Kadang-kadang yang mingguan, ada kajian mingguan. Terus baca-baca buku-buku sunnah dan sampai sekarang Ana masih belajar membaca Al-Quran lewat online, Tad. Apakah itu termasuk kategori menuntut ilmu, Tad? Nah. Tidak mesti mondok, gitu menuntut ilmunya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan pada Ustaz kami silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang sangat semangat dalam pertanyaannya. Ibu yang di Palembang, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga kepada kita semua. Maka insya Allah apa yang Ibu lakukan ini termasuk bagian dari menuntut ilmu. Ya, semoga mendapatkan balasan keutamaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Asalnya kita menuntut ilmu itu ya kita belajar dengan pemahaman yang benar Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salaf dari ustadz kita hadiri langsung di mungkin di masjid atau di halakoh-halakoh pengajian yang ada di sekitar rumah kita. Ya, kalau seandainya tidak ada maka melalui media-media yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, seperti kajian di Roja TV yang selalu kita ikuti, atau di Roja TV, di Radio Roja atau di Roja TV misalnya, atau ceramah-ceramah rekaman yang bermanfaat lainnya yang menjelaskan tentang pemahaman Islam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, ya, seorang penuntut ilmu tidak mesti dia misalnya dikatakan
menuntut ilmu adalah orang yang hanya berada di pondok pesantren saja. Tidak mesti demikian. Meskipun tentu ini adalah orang-orang yang lebih fokus dalam menuntut ilmu, jelas keutamanya lebih besar. Ya, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu berkata, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, wala takun rabi'an." Jadilah kamu orang yang seorang ulama berilmu, atau penuntut ilmu, atau mustami', sekedar mendengarkan ilmu, mengikuti kajian, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ini juga termasuk dari kalangan orang-orang yang beruntung, ya. Maka jangan sampai kita jauhkan diri kita dari nasihat-nasihat yang bermanfaat, apalagi yang menyangkut masalah iman, masalah akidah yang benar, masalah tauhid, masalah yang berhubungan dengan amal-amal yang wajib dalam agama kita. Ini kita harus berikan waktu kita agar kita bisa menuntut ilmu yang bermanfaat ini, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu yang keutamaannya sudah kita jelaskan demikian tinggi dari pernyataan yang kita sampaikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sangat bermanfaat ini. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir di kesempatan kajian kita di pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.